أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Topik mengenai Hazrat Utsman masih berlangsung. Ibadah haji yang dilakukan oleh Hazrat Utsman, yakni sekitar 1 tahun menjelang kewafatan beliau, atau 1 tahun sebelum kekacauan semakin parah. Setelah Hazrat Utsman melakukan ibadah haji yang terakhir, saat itu para pengacau mulai berbuat ulah. Hazrat Amir Muawiyah merasakan kuatnya gelagat itu. Hazrat Muslim Maud bersabda, setelah menunaikan rukun haji, Hazrat Muawiyah bersama Hazrat Utsman tiba di Madinah. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, ketika hendak kembali ke Syam, beliau menemui Hazrat Utsman dengan 4 mata. Dalam pertemuan itu, Hazrat Muawiyah berkata, kekacauan semakin menghebat. Kalau saya diberi izin, saya hendak membicarakan sedikit tentang kekacauan yang sedang bergelora sekarang ini. Silahkan, jawab Hazrat Utsman. Lalu Hazrat Muawiyah berkata, saya ingin Tuan pergi bersama saya ke Syam, karena di Syam aman, tidak ada kekacauan sama sekali. Saya khawatir jangan-jangan pada suatu waktu mendadak timbul kekacauan. Kita tidak biasa mengadakan persiapan-persiapan untuk mengatasinya. Mendengar itu, Hazrat Utsman berkata, bagaimanapun juga, saya tidak mau berpisah dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun saya ditentang. Kemudian Hazrat Muawiyah memohon supaya diberi izin untuk mendatangkan sepasukan tentara Syam ke Madinah untuk menjaga keselamatan Tuan. Di hadapan Laskar Syam, tidak akan ada yang berani melakukan kejahatan, kata Hazrat Muawiyah, memberi jaminan. Hazrat Utsman radhiyallahu anhu menjawab, ini juga saya tidak setuju. Saya tidak mau memberatkan Baitul Mal semata-mata untuk keselamatan jiwa Hazrat Utsman, yakni jiwa saya sendiri. Karena menempatkan tentara itu berarti saya menjerumuskan rakyat Madinah ke dalam kesusahan. Untuk ketiga kalinya, Hazrat Muawiyah mengajukan permintaan supaya para sahabat disebarkan ke berbagai pelosok negeri Islam. Karena kalau khalifah sudah tidak ada lagi, kaum pengacau tidak akan takut lagi menghadapi sahabat-sahabat. Hazrat Utsman menjawab, bagaimana bisa orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saya sebar-sebarkan? Mendengar jawaban Hazrat Utsman itu, Hazrat Muawiyah menangis karena terharu. Dalam menangis itu beliau berkata, ini permintaan saya yang terakhir, yaitu Tuan mohon umumkan kepada seluruh umat Islam, barang siapa membinasakan Utsman hingga jiwanya melayang, maka Hazrat Muawiyah lah yang berhak menuntut pembalasannya. Dengan pengumuman ini, mungkin orang-orang akan takut. Hazrat Utsman bersabda, Muawiyah, apa yang harus terjadi, pasti akan terjadi. Saya tidak bisa berbuat demikian. Saya tahu, Tuan seorang bertabiat keras. Saya khawatir Tuan nanti akan berlaku keras terhadap umat Islam. Hadrat Muawiyah menangis.
Sambil menangis, beliau minta diri seraya berkata, "Rupanya pertemuan saya dengan Tuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir." Selepas pertemuan itu, Hadrat Muawiyah kemudian menemui semua sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Kepada mereka beliau berkata, "Tuan-tuanlah yang menjadi pelindung Islam. Hadrat Utsman sudah tua, sedang kekacauan semakin menghebat. Karena itu tuan-tuanlah yang harus menjaganya." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Hadrat Muawiyah lalu berangkat kembali menuju Syam. Berkenaan dengan keteguhan semangat Hadrat Utsman terhadap riwayat yang disampaikan oleh Mujahid, beliau meriwayatkan bahwa Hadrat Utsman melihat berbicara dari balik celah rumah kepada para pengacau yang mengepung rumah beliau. Beliau bersabda, "Wahai kaumku, janganlah membunuhku karena aku adalah kepala negeri saat ini dan aku pun adalah saudara muslim kalian. Demi Tuhan, aku senantiasa berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan islah, terlepas dari apakah pendapat saya benar ataukah aku telah keliru. Ingatlah, jika kalian membunuhku, kalian tidak akan pernah bisa salat berjamaah atau bersama-sama, tidak juga dapat bersama-sama untuk jihad. Tidak juga kalian dapat membagikan harta ghanimah dengan adil dan merata." Perawi berkata, mendengar itu, para pengepung menolak. Lalu Hadrat Utsman bersabda, "Aku bertanya kepada kalian dengan sumpah atas nama Allah, apakah ketika wafatnya Amirul Mukminin Hadrat Umar, yang mana saat itu kalian masih bersatu dan teguh di atas agama yang hak, kalian tidak memanjatkan doa berkenaan dengan khilafat? Lantas apakah sekarang kalian ingin mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa-doa kalian? Ataukah ingin mengatakan bahwa Allah Ta'ala sudah tidak memperdulikan lagi agama ini? Ataukah kalian ingin mengatakan bahwa aku telah meraih kursi khilafat dengan menggunakan pedang atau dengan merampas paksa dan tidak meminta musyawarah dari umat Islam? Atau kalian beranggapan bahwa pada masa awal kekhalifahanku, Allah Ta'ala saat itu masih belum mengetahui hal-hal yang terungkap di kemudian hari? Tidaklah mungkin, karena Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Namun ketika para pengepung itu tetap tidak menuruti perkataan Hadrat Utsman, lalu beliau berdoa, "Ya Tuhan, hitunglah mereka dengan baik, bunuhlah mereka satu persatu, dan janganlah lepaskan satupun dari antara mereka." Mujahid berkata, di kemudian hari Allah Ta'ala membinasakan orang-orang yang menimbulkan kekacauan itu. Abu Laila Khindi meriwayatkan, "Saya melihat Hadrat Utsman ketika beliau terkepung. Beliau mengintip melalui lubang masuknya cahaya, lalu bersabda, 'Wahai manusia, janganlah membunuhku. Jika memang aku bersalah, berikanlah aku kesempatan untuk bertaubat. Demi Tuhan, jika kalian membunuhku, maka kalian tidak akan pernah dapat salat bersama-sama. Tidak juga kalian akan dapat bersatu untuk menghadapi musuh. Pastinya kalian akan saling bertentangan satu sama lain, dan kalian akan terus berada dalam keresahan.'" Perawi berkata, beliau sambil mengisyarahkan dengan memasukkan jari-jari ke dalam jari-jari lainnya. Beliau bersabda, "Wa ya qaumi, la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh aw qauma Hud aw qauma Salih wa ma qaumu Lut minkum biba'id." Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Hadrat Utsman mengirim pesan kepada Hadrat Abdullah bin Salam. Beliau datang dan berkata kepada Hadrat Utsman, "Bagaimana pendapat Tuan mengenai apa yang terjadi saat ini?" Hadrat Utsman bersabda, "Hindarilah pertempuran, karena hal ini akan lebih kuat bagimu sebagai dalil." Muhammad bin Sirin meriwayatkan, Hadrat Zaid bin Thabit hadir ke hadapan Hadrat Utsman dan berkata, "Kaum Ansar telah sampai di pintu. Mereka mengatakan, jika Tuan menghendaki, kami bersedia untuk menjadi Ansarullah untuk yang kedua kalinya." Hadrat Utsman bersabda, "Tidak, jangan sekali-kali bertempur." Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, pada saat terkepung, saya datang menemui Hadrat Utsman dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saat ini adalah sesuai jika kita mengangkat pedang." Beliau bersabda,
Wahai Abu Hurairah, apakah kamu suka untuk membunuh semua orang dan juga saya? Abu Hurairah menjawab, tidak. Hazrat Utsman bersabda, demi Tuhan, jika kamu membunuh satu orang saja, seolah-olah kamu telah membunuh semua orang. Hazrat Abu Hurairah berkata, lalu saya pulang dan mengurungkan niat untuk berperang. Hadrat Abdullah bin Zubair meriwayatkan, pada saat terkepung, saya berkata kepada Hadrat Utsman, wahai Amirul Mukminin, mohon Tuhan perintahkan untuk berperang melawan mereka, karena Allah Ta'ala telah mengizinkan Anda untuk berperang melawan mereka. Beliau bersabda, demi Tuhan, saya tidak akan pernah berperang melawan mereka. Perawi berkata, lalu para pengacau itu menerobos rumah beliau. Pada saat itu beliau tengah puasa. Hadrat Utsman menetapkan Hadrat Abdullah bin Zubair sebagai pengawas di pintu rumah. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin taat padaku, maka taatilah Abdullah bin Zubair. Hadrat Abdullah bin Zubair mengatakan, saya berkata kepada Hadrat Utsman, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di rumah Tuan ada satu kelompok orang yang menjaga Tuan, dan mereka mendapatkan dukungan dan pertolongan Tuhan. Namun jumlah mereka lebih sedikit daripada para pengepung. Untuk itu, mohon Tuan izinkan saya untuk bertempur melawan para pemberontak ini. Beliau bersabda, aku nasihatkan padamu dengan bersumpah atas nama Allah. Jangan ada yang mengorbankan nyawanya demi aku, dan jangan pula mengalirkan darah orang lain demi aku. Berkenaan dengan kekisruhan yang terjadi sebelum pensyahidan Hadrat Utsman atau kisah syahidnya beliau, Hadrat Muslim Maud menulis, Hadrat Muslim Maud bersabda, karena para pengacau itu pada zahirnya telah mendapatkan keunggulan, sebagai usaha terakhir, kaum pengacau mengirimkan seorang utusannya kepada Hadrat Utsman untuk mengajukan permintaan supaya Hadrat Utsman segera mengundurkan diri dari kursi khilafat. Karena mengingat kalau beliau sudah mengundurkan diri dari jabatan khilafat, maka umat Islam tidak berhak lagi menghukum mereka. Dalam pertemuan antara Hadrat Utsman dan utusan kaum pengacau, Hadrat Utsman dengan tegas mengatakan, di zaman jahiliyah saya tidak pernah melakukan kejahatan, dan setelah masuk Islam pun saya tetap patuh kepada peraturan-peraturannya dan tidak pernah menyeleweng. Sekarang apa dosa saya sehingga saya harus melepaskan jabatan khilafat? Pakaian khilafat yang dipakaikan Tuhan kepada saya ini bagaimanapun juga saya tidak akan pernah menanggalkannya. Ketika utusan itu menyampaikan pernyataan Hadrat Utsman kepada kaum pengacau, ia berkata, demi Allah, kita akan celaka, kita dalam bahaya. Kalau ingin selamat dari pembalasan umat Islam, tidak ada jalan lain selain Utsman segera dibunuh. Karena bila Utsman sudah terbunuh, pemerintahan akan berantakan, segala peraturan akan morat-marit, dan tidak ada peraturan yang jelas. Bagaimanapun nanti tidak akan dibenarkan membunuhnya. Itulah solusinya. Namun bagaimanapun membunuhnya tidaklah dibenarkan. Ucapan orang itu tidak hanya mengindikasikan ketakutan mereka, bahkan mengindikasikan juga bahwa sampai saat itu beliau tetap menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat dipakai sebagai dalih oleh mereka. Sebenarnya mereka juga merasa bahwa membunuh Hadrat Utsman bagaimanapun tidak dibenarkan. Ketika para pengacau ini membicarakan rencana konspirasi terhadap Hadrat Utsman, seseorang sahabat, Abdullah bin Salam, adalah seorang ternama dan terpandang di kalangan bangsanya. Bangsa Yahudi pun menganggapnya sebagai pemimpin dan alim. Sementara kaum pengacau menyusun rencana pembunuhan Hadrat Utsman, Abdullah bin Salam di muka pintu rumahnya menasihati kaum pengacau. Antara lain, beliau mencegah kaum pengacau supaya mereka tidak melangsungkan niat jahat akan membunuh Hadrat Utsman, karena itu berarti mempermainkan pedang Tuhan. Ia berkata, demi Allah, kalau kalian menghunus pedang, maka kalian tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menaruhnya kembali ke dalam sarungnya. Akan terjadilah perkelahian dan pertempuran seterusnya di kalangan umat Islam. Coba pikir, yang sudah-sudah biasanya orang-orang melanggar hukum syariat hanya diberikan hukuman rotan. Kalau kalian berhasil membunuh Hadrat Utsman, pemerintah pasti akan mengambil tindakan yang setimpal terhadap kalian. Kalian dan siapa saja yang melanggar hukum syariat, walau kecil sekalipun, pasti dibunuh. Ingatlah, kota Madinah ini dijaga oleh malaikat. Kalau kalian bunuh, maka malaikat juga akan meninggalkan kota Madinah ini.
Abdullah bin Salam itu tidak diacuhkan oleh mereka, yakni nasihat beliau. Bahkan agama yang dianut oleh beliau sebelum masuk Islam diejek dan dicemooh oleh mereka. Mereka mengejeknya, "Hai anak Yahudi, mengapa kau ikut campur dalam urusan kami ini?" Sayang, mereka teringat Abdullah bin Salam itu tadinya orang Yahudi, tetapi tidak teringat bahwa beliau itu telah baiat di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat gembira atas keislamannya. Ia adalah sahabat Nabi yang pernah turut menderita bersama, walaupun dalam menghadapi setiap bahaya. Mereka hanya tahunya mengejek. Padahal Abdullah bin Sabah sendiri yang menjadi pelopor kaum pemberontak dan mengaku dirinya Islam berasal dari bangsa Yahudi juga. Hadrat Abdullah bin Salam merasa putus asa dengan mereka, lalu pergi. Adapun di sisi lain, para pengacau mengetahui bahwa pembunuh Hadrat Utsman melalui pintu adalah sulit. Adapun di sisi lain, para pengacau mengetahui bahwa membunuh Hadrat Utsman melalui pintu adalah sulit, karena sedikit banyak pengawal yang ada saat itu tengah bersiaga. Setelah itu, para pengacau memutuskan untuk membunuh Hadrat Utsman dapat dilakukan dengan menerobos dinding rumah tetangga. Kemudian mereka menaiki dinding rumah tetangga, lalu menerobos masuk ke dalam ruangan Hadrat Utsman. Waktu itu, beliau sedang membaca Al-Quran. Sejak rumah beliau dikepung oleh para pengacau, begitulah keadaan beliau. Siang malam beliau membaca Al-Quran dan mengerjakan salat. Tidak ada lagi perhatian beliau kepada soal-soal yang lain. Hanya ada satu, yaitu sebelum rumah beliau dimasuki oleh oknum-oknum pengacau itu, beliau memerintahkan 2 orang pengawal untuk menjaga Baitul Mal. Menurut riwayat, pada malam hari itu, beliau melihat mimpi. Di dalam mimpi itu, Rasulullah SAW datang kepada beliau untuk mengajak beliau berbuka puasa pada hari itu bersama-sama. Karena mimpi itu, maka yakinlah beliau bahwa pada hari itu beliau akan mati syahid. Maka itulah sebabnya, mengingat tanggung jawab tersebut, beliau menyuruh 2 orang pengawal untuk menjaga Baitul Mal, supaya pada hari kerusuhan itu jangan ada orang yang merampoknya. Ketika orang-orang dari kaum perusuh itu masuk ke rumah Hadrat Utsman, beliau sedang membaca Al-Quran dengan tekun. Di antara orang-orang yang masuk ke rumah Hadrat Utsman terdapat Muhammad putra Hadrat Abu Bakar. Besar hatinya, oleh karena itu ia mempunyai pengaruh dalam lingkungan kaum pengacau. Karena itu, dalam melaksanakan rencana pembunuhan ini, ia berpikir bahwa ia harus berada di garis paling depan. Dengan sombong, ia menghampiri Hadrat Utsman, lalu dengan serta-merta, janggut Hadrat Utsman ditarik dengan sekeras-kerasnya. Dalam keadaan seperti itu, Hadrat Utsman bersabda, "Wahai anak saudaraku, kalau ayahmu, yakni Hadrat Abu Bakar ada saat ini, tentu engkau tidak akan berani berbuat seperti ini. Mengapa engkau masih marah juga kepadaku? Bukankah engkau sudah diserahi jabatan untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah Ta'ala?" Rupanya sentilan Hadrat Utsman itu terasa olehnya. Karena malunya, lalu ia mundur dari situ. Tetapi kawan-kawannya yang lain masih tetap di sana. Saat itu adalah kesempatan terakhir bagi kaum pengacau. Menurut berita, nanti malam bala bantuan dari Basrah pasti tiba. Kesempatan yang baik itu tidak akan dibiarkan lewat begitu saja oleh mereka. Mereka telah bertekad bulat, walau bagaimanapun juga tidak akan mundur sebelum niat untuk membunuh Hadrat Utsman berhasil. Sementara itu, seorang di antara mereka datang menghampiri Hadrat Utsman dengan membawa sebatang besi, lalu memukulkannya ke kepala beliau, dan lembaran Al-Quran yang terletak di hadapan beliau diinjak-injak dan ditendang-tendang, sehingga Al-Quran itu jatuh berserakan. Sementara itu, karena pukulan besi itu, mengucurlah darah dari kepala Hadrat Utsman dan menimpa lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di sana, tepat mengenainya. Demikian biadabnya kaum pengacau itu, hingga mereka tidak merasa takut sedikit pun menginjak-injak Al-Quran.
kiranya cukup menjadi bukti bahwa apa yang digembar-gemborkan oleh mereka selama ini, bahwa merekalah pembela Islam, mutaki, jujur, dan sebagainya, adalah dusta belaka. Ayat Al-Quran yang terkena tetesan darah itu mengandung satu peringatan besar dan satu kabar gaib yang terkandung dalam ayat itu sempurna dengan hebatnya. Hati siapa yang tidak terharu dan ngeri, bahkan orang yang hatinya keras bagaikan batu sekalipun, pasti akan merasa terharu mengenang peristiwa itu. Ayat tersebut berbunyi, "Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim." Artinya, Allah Ta'ala pasti akan membalas perlakuan mereka terhadap engkau. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Setelah itu, orang yang bernama Sudan maju dan ingin menyerang Hadrat Utsman dengan pedang. Serangan yang demikian kerasnya itu ditangkis oleh beliau dengan kedua belah tangan beliau, sehingga sebelah tangan beliau putus. Dalam keadaan demikian, beliau masih sempat berkata, "Demi Allah, tangan inilah dahulu yang mula-mula sekali menuliskan ayat Al-Quran." Lalu beliau diserangnya lagi. Nampak bahwa beliau hendak menghembuskan nafas terakhir beliau. Ketika itu, istri beliau Naila datang. Tetapi beliau juga tidak luput dari serangan pedang si Jahannam itu. Sehingga jari tangan beliau putus. Berkali-kali Khalifah radhiyallahu anhu diserangnya dengan pedang, sehingga beliau mendapatkan luka yang parah. Dan akhirnya beliau jatuh pingsan. Namun, si jahat itu belum puas juga rupanya. Leher beliau dicekik sekuat-kuatnya dan tidak dilepaskan hingga nyawa beliau melayang. Maka roh beliau pun melayang menuju ke alam baka. Memenuhi undangan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuka puasa bersama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri beliau yang melihat kejadian yang sangat mengerikan dan menyeramkan itu, lidahnya sampai kaku. Setelah sedikit sadar, barulah beliau berteriak-teriak minta tolong kepada pengawal-pengawal yang berjaga-jaga di depan pintu. Tetapi tak ada gunanya lagi, karena apa yang diperkirakan akan terjadi, sudah terjadi. Seorang bekas budak Hadrat Utsman bernama Sudan datang. Ketika melihat pedang berlumuran darah yang dipergunakan oleh orang yang membunuh Hadrat Utsman, tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Pedang itu diambilnya, lalu dipancungkannya ke leher orang itu, sehingga putus. Tetapi ia juga akhirnya tewas dibunuh oleh salah seorang dari kaum pengacau itu. Sekarang pemerintahan Islam tidak mempunyai khalifah lagi. Penduduk Madinah beranggapan tidak ada gunanya lagi berjuang. Setelah penjahat-penjahat itu selesai menghabisi nyawa Hadrat Utsman, sekarang mereka mulai mengaduk-aduk rumah beliau. Istri beliau ingin supaya penjahat-penjahat itu lekas keluar dari rumahnya. Sewaktu mereka hendak keluar dari rumahnya, seorang di antara penjahat itu sempat mengucapkan kata-kata yang sangat lancang dan kotor berkenaan dengan istri Hadrat Utsman. Orang yang berbudi pekerti, sekalipun ia tidak menganut agama apapun, pasti akan mencela perkataan kurang ajar yang keluar dari mulut si Jahannam itu, yang dilancarkannya pada saat baru saja mereka selesai membunuh sahabat lama Rasulullah, menantu beliau, khalifah, dan raja dari negara-negara Islam. Terhadap orang-orang yang seperti mereka itu, kita tidak bisa berkata-kata apa-apa, karena kebiadaban dan kemerosotan akhlak mereka itu telah memuncak sedemikian rupa, sehingga sudah menjadi darah daging mereka. Pendeknya, sejak semula, orang-orang yang ikut dalam gerombolan-gerombolan pengacau itu, semua bangsa penjahat yang mempunyai watak dan perilaku yang berlain-lainan. Ada yang ikut karena terpedaya dan tertarik kepada gaya Abdullah bin Sabah dalam usahanya memutar-balikan ajaran-ajaran Islam dengan semau-maunya. Di antara mereka ada pula orang-orang bekas hukuman yang ikut dengan gerombolan-gerombolan itu dengan maksud hendak membalaskan dendam. Dan ada pula bangsa penyamun dan perampok dengan maksud hendak mengeruk keuntungan dalam kekacauan-kekacauan itu. Jadi, tidaklah mengherankan kalau mereka melakukan kebiadaban-kebiadaban di luar peri kemanusiaan. Yang patut diherankan ialah mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan. Sementara kaum pengacau asyik menyikat barang-barang di rumah Hadrat Utsman, ada satu lagi bekas budak yang sudah tidak tahan mendengar jeritan keluarga Hadrat Utsman. Lalu ia membunuh seorang pengacau yang telah membunuh budak yang pertama.
Namun, kawan-kawan para pengacau itu juga membunuh budak yang kedua itu. Mereka juga membuka perhiasan yang dipakai oleh perempuan-perempuan yang ada di rumah Hadrat Utsman. Juga semuanya habis dijarah oleh mereka. Kemudian barulah mereka keluar dari rumah sambil berkelakar karena kegirangan. Dalam satu kesempatan, Hadrat Muslim Maud menjelaskan perihal kelancangan para pengacau itu, bersabda, apa yang telah mereka lakukan atas Hadrat Utsman, mereka telah mensyahidkan beliau. Ketika beliau menggelepar berlumuran darah, para pembunuh itu bermulut lancang terhadap istri Hadrat Utsman dengan menggambarkan bentuk tubuh istri Hadrat Utsman. Tidak hanya bersikap kurang ajar terhadap istri beliau, bahkan terhadap Hadrat Aisyah pun sama. Hadrat Muslim Maud bersabda, setelah mendengarkan ucapan kotor mereka, saya katakan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan martabat yang sangat luhur kepada saya, dan saya merasa bangga atas hal itu. Namun hati saya ingin, jika seandainya saya hidup saat itu, saya akan melumatkan mereka. Sampai batas mana kelancangan mereka? Bersabda, mereka telah menyingkapkan pardah Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu, mereka berkata, oh, ternyata ia masih gadis. Mereka pun tidak segan-segan untuk bersikap kurang ajar terhadap Hadrat Aisyah. Setelah mengetahui kejadian yang menimpa Hadrat Utsman, dapat diketahui bahwa Hadrat Utsman tidak pernah takut sedikit pun atas apa yang akan menimpa beliau nantinya. Terbukti dari sejarah, ketika para pemberontak menguasai Madinah, sebelum waktu salat tiba, mereka menyebar di masjid-masjid, lalu memisahkan penduduk Madinah satu sama lain, supaya tidak dapat bersatu untuk melawan mereka. Namun meskipun ketegangan yang sebegitu rupa, Hadrat Utsman tetap pergi ke masjid sendiri untuk mendirikan salat dan tidak sedikit pun merasa gentar. Beliau terus melakukan hal itu sebelum tiba saatnya orang-orang menyarankan beliau untuk tidak melakukannya. Ketika kekacauan semakin meningkat dan para pengacau mengepung rumah Hadrat Utsman, alih-alih memerintahkan para sahabat untuk menjaga di sekeliling rumah beliau, beliau justru malah mengatakan kepada umat muslim dengan menyebut nama Tuhan Allah untuk menjaga diri sendiri dan jangan menjerumuskan diri sendiri pada kehancuran. Silahkan kembali ke rumah masing-masing. Hadrat Muslim Maud bersabda, apakah orang yang takut akan mati syahid akan bersikap seperti itu? Dan mengatakan pada orang-orang untuk jangan mengkhawatirkan dirinya, lalu memerintahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dari itu terbukti bahwa Hadrat Utsman tidak takut akan mati syahid. Ada satu bukti kuat lainnya yang menggambarkan bahwa Hadrat Utsman tidak gentar dengan peristiwa itu, yakni seperti yang disampaikan pada awal khutbah, bahwa pada saat berlangsungnya kekisruhan, suatu hari Hadrat Muawiyah datang untuk melakukan ibadah haji. Ketika akan kembali ke Syam, beliau menemui Hadrat Utsman di Madinah dan berkata, sebaiknya Tuan pergi bersama saya ke Syam. Di sana Tuan akan dapat terhindar dari kekacauan. Hadrat Utsman bersabda, Muawiyah, saya tidak dapat mengutamakan hal-hal lain daripada hubungan kedekatan dengan Rasulullah. Hadrat Muawiyah berkata, jika Tuan tidak setuju, saya akan mengirimkan bala tentara dari Syam untuk menjaga Tuan. Hadrat Utsman bersabda, dengan memanggil laskar untuk menjaga diri saya tidak mau mengurangi rezeki umat muslim. Hadrat Muawiyah berkata, wahai Amirul Mukminin, orang-orang akan membunuh Tuan dengan cara tipuan atau mungkin saja mereka akan berperang melawan Tuan. Hadrat Utsman berkata, saya tidak memperdulikan hal itu. Tuhanku adalah cukup bagiku. Akhirnya Hadrat Muawiyah berkata, jika Tuan tidak mau menyetujui apapun, sekurang-kurangnya lakukanlah hal berikut, yakni sebagaimana para pengacau ini beranggapan bahwa para sahabat besar akan meneruskan tanggung jawab untuk menggantikan Tuan. Mereka menyebut-nyebut nama para sahabat untuk mengelabui orang-orang. Untuk itu saya menyarankan agar Tuan perintahkan para sahabat besar untuk meninggalkan Madinah dan menyebar di luar negeri. Dengan begitu para pengacau ini akan putus asa dan akan beranggapan sia-sia bersengketa dengan Tuan.
karena di Madinah tidak ada lagi yang akan memangku tanggung jawab nantinya. Namun Hazrat Utsman tidak menuruti usulan tersebut dan bersabda, bagaimana mungkin orang-orang yang dikumpulkan oleh Rasulullah lantas aku mengusir mereka? Mendengar itu, Hazrat Muawiyah menangis dan berkata, jika Tuan tidak mau melakukan apa-apa lagi, mohon kiranya Tuan umumkan bahwa jika darah Tuan mengalir, Muawiyah lah yang akan membalaskan dendamnya. Beliau bersabda, Muawiyah, kamu memiliki tabiat yang keras. Saya khawatir jangan sampai kamu bersikap keras kepada umat muslim. Untuk itu saya tidak bisa mengumumkan itu. Ada yang mengatakan bahwa hati Hazrat Utsman lemah. Namun coba kalian nilai sendiri berapa banyak orang yang dapat memperlihatkan keberanian seperti itu. Apakah setelah melihat peristiwa-peristiwa itu dapat dikatakan bahwa hati beliau merasa gentar? Jika seandainya Hazrat Utsman gentar, maka tentunya beliau akan memerintahkan untuk memanggil bala tentara untuk melindungi beliau dan bersedia untuk menggaji para tentara itu. Jika seandainya beliau takut, tentu beliau akan mengumumkan bahwa jika darah beliau mengalir, maka Muawiyah lah yang akan membalasku. Namun, beliau tidak menjawab apa-apa selain dari mengatakan, Muawiyah, kamu memiliki watak yang keras. Saya khawatir jika saja aku memberikan wewenang padamu, kamu akan bersikap keras pada umat Islam. Namun ketika pada akhirnya para pengacau menerobos dinding rumah untuk menyerang Hazrat Utsman, tanpa menzahirkan rasa gentar, beliau tetap melewatkan Al-Quran. Hingga putra Hazrat Abu Bakar, semoga Allah telah mengasihinya, maju, lalu memegang janggut Hazrat Utsman, lalu menariknya dengan kuat. Hazrat Utsman mengarahkan pandangan ke arahnya, lalu bersabda, wahai anak saudaraku, jika seandainya ayahmu ada saat ini, pasti kamu tidak akan melakukan perbuatan ini. Mendengar ucapan demikian, dari kepala hingga kaki bergetar seketika, lalu kembali dengan rasa malu. Setelah itu, kawannya maju, lalu memukulkan besi ke kepala Hazrat Utsman. Setelah itu, menendang Al-Quran sehingga terlempar. Setelah itu, ada orang yang ketiga maju. Ia mensyahidkan Hazrat Utsman dengan pedang. Setelah mendengar peristiwa ini, siapa yang dapat mengatakan bahwa Hazrat Utsman merasa gentar dengan kejadian itu? Hazrat Muslim Maud bersabda, Hazrat Masih Maud telah datang dalam corak seperti diutusnya Hazrat Nuh, Hazrat Ibrahim, Hazrat Daud, Hazrat Sulaiman, dan para nabi lainnya. Pasca kewafatan Hazrat Masih Maud alaihissalam pun dimulai mata rantai khilafat. Sebagaimana pasca kewafatan para nabi terdahulu, tegak mata rantai khilafat. Jika kita melihat dengan akal dan berusaha untuk mengenali hakikatnya, maka kita akan mengetahui bahwa ini merupakan mata rantai agung, yakni mata rantai khilafat adalah mata rantai agung. Bahkan saya menyatakan bahwa jika 10.000 silsilah keturunan dikorbankan demi tegaknya khilafat, maka itu tidak ada artinya. Saya tidak mengetahui perihal yang lainnya, namun sekurang-kurangnya saya mengetahui perihal diri saya sendiri bahwa setelah menelaah sejarah zaman Rasulullah SAW, jika saya memandangi musibah yang dialami oleh Hazrat Utsman dan di sisi lain, saya melihat nur dan kerohanian yang ditimbulkan oleh Rasulullah dalam diri mereka, maka saya katakan, jika di dunia ini lahir 10.000 keturunan saya, lalu kesemuanya dikumpulkan sekaligus dan dikorbankan agar kekacauan itu hilang, maka saya meyakini hal itu sama halnya dengan menjual kutu untuk membeli gajah, yakni menukar sesuatu yang bernilai rendah dengan yang bernilai tinggi. Sebenarnya kita mengetahui nilai sesuatu belakangan, yakni bagaimana nilainya. Pasca syahidnya Hazrat Utsman, baru menyadari betapa tinggi nilai keutamaan khilafat. Hazrat Muslim Maud bersabda, pada saat Hazrat Umar wafat, semua mata para sahabat tertuju kepada Hazrat Utsman untuk mendudukan beliau pada kursi khilafat. Maka atas keputusan para sahabat, diangkatlah Hazrat Utsman menjadi khalifah. Hazrat Utsman adalah menantu Rasulullah. Patah tumbuh hilang berganti. 2 orang putri Rasulullah menjadi istri Hazrat Utsman. Tatkala putri kedua Rasulullah meninggal pula, Rasulullah bersabda, seandainya masih ada lagi putri saya yang lain, ia pun akan saya nikahkan dengan Utsman. Dari pernyataan beliau itu jelaslah bahwa betapa tingginya martabat Hazrat Utsman dalam pandangan Rasulullah. Di kalangan penduduk Mekah, Hazrat Utsman termasuk orang yang terhormat dan terkemuka. Dan menurut keadaan Arabia ketika itu,
beliau adalah termasuk golongan hartawan dan beliau termasuk salah satu dari golongan orang-orang yang terkemuka yang dipilih oleh Hadrat Abu Bakar sesudah beliau masuk Islam untuk menyerukan tabligh Islam kepadanya. Dugaan Hadrat Abu Bakar tidak meleset karena tidak lama setelah Hadrat Abu Bakar bertabligh kepada beliau itu, Hadrat Utsman pun masuk Islam. Dengan demikian, beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang mula-mula masuk Islam, yang pujian terhadap mereka dilukiskan dalam Al-Quran dengan kata-kata yang indah dan menarik hati. Di negara Arab, keagungan Hadrat Utsman dapat diketahui dari sebuah peristiwa ketika Rasulullah beserta rombongan menuju Mekah dengan maksud hendak menyempurnakan sebuah ru'ya yang dilihat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan menuju Mekah itu, pada suatu tempat rombongan beliau dicegat oleh penduduk Mekah. Karena benci dan hasadnya, Rasulullah tidak diizinkan masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Kemudian terpikir oleh Rasulullah untuk mengutus seseorang kepercayaan beliau ke Mekah untuk mengadakan pembicaraan mengenai umrah itu. Ketika Hadrat Umar terpilih untuk ke Mekah, beliau menyatakan, "Wahai Rasulullah, saya siap sedia pergi ke Mekah. Tetapi kalau ada orang yang dapat lebih leluasa berbicara dengan penduduk Mekah, maka orang yang tepat ialah Utsman. Ia adalah orang yang terpandang di mata orang-orang Mekah. Kalau orang lain yang diutus, rasanya tidak akan begitu berhasil." Saran yang diberikan oleh Hadrat Umar dibenarkan oleh Rasulullah. Maka diutuslah Hadrat Utsman ke Mekah. Dari peristiwa itu nyatalah bahwa di kalangan orang-orang kafir pun, Hadrat Utsman itu termasuk orang yang terpandang dan disegani. Hadrat Utsman paling dihormati oleh Rasulullah. Pada suatu peristiwa, ketika Rasulullah sedang berbaring-baring, tiba-tiba datang Hadrat Abu Bakar, tetapi Rasulullah tetap berbaring. Kemudian datang pula Hadrat Umar, tetapi Rasulullah tetap berbaring. Tidak lama kemudian, datanglah Hadrat Utsman. Begitu Hadrat Utsman datang, Rasulullah SAW lalu bangkit sambil membetulkan kain. Lalu Rasulullah bersabda, "Utsman adalah orang yang sangat pemalu. Karena menenggang perasaannya itulah, maka saya berbuat demikian." Hadrat Utsman adalah salah seorang di antara segelintir sahabat yang sebelum baiat masuk Islam tidak pernah menyentuh minuman keras dan tidak mendekati zina. Ini merupakan keistimewaan yang hanya ditemukan pada segelintir orang. Padahal pada masa itu di Arab, minum minuman keras merupakan satu kebanggaan dan zina dianggap sebagai aktivitas harian. Alhasil, beliau adalah bukan pribadi yang biasa-biasa. Di dalam diri beliau terdapat akhlak yang berderajat tinggi. Dari sisi duniawi, beliau adalah figur yang terpandang dan baiat pada masa awal. Hadrat Rasulullah sangat cinta kepada beliau. Adapun Hadrat Utsman menetapkan Hadrat Utsman di antara 6 orang. Adapun Hadrat Umar menetapkan Hadrat Utsman di antara 6 orang yang telah meraih keridaan Rasulullah pada level puncak sampai akhir hayat Rasulullah. Beliau juga termasuk ke dalam kelompok Asyarah Mubasyarah yang mana berkenaan dengannya Rasulullah telah mengabarkan nikmat surga. Berkenaan dengan hari syahidnya Hadrat Utsman dikatakan bahwa Hadrat Utsman disyahidkan pada tanggal 17 atau 18 Zulhijjah 35 Hijriah pada hari Jumat. Menurut Abu Utsman Nahdi, beliau disyahidkan pada pertengahan hari Tasyrik, yakni pada 12 Zulhijjah. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq, peristiwa syahidnya Hadrat Utsman terjadi setelah berlalu 11 tahun, 11 bulan, 22 hari terhitung sejak wafatan Hadrat Umar dan 25 tahun terhitung sejak wafatnya Rasulullah. Dalam riwayat lainnya, Abdullah bin Amru bin Utsman meriwayatkan, Hadrat Utsman wafat pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah 36 Hijriah ba'da salat asar pada usia 82 tahun. Ketika disyahidkan, beliau dalam keadaan puasa. Menurut Abu Ma'syar, beliau disyahidkan pada usia 75 tahun. Berkenaan dengan pengurusan jenazah dan pemakaman beliau, terdapat keterangan. Niyar bin Mukrim berkata, pada hari Sabtu, antara Maghrib dan Isya, jenazah Hadrat Utsman diangkat oleh kami berempat, yakni saya, Jubair bin Mut'am, Hakim bin Hizam, dan Abu Jaham bin Huzaifah. Hadrat Jubair bin Mut'am mengimami salat jenazah beliau dan Muawiyah membenarkan hal itu. 4 orang inilah yang turun ke dalam kuburan Hadrat Utsman. Dalam satu riwayat, Hadrat Jubair
bin Mat'am mengimami salat jenazah Hadrat Utsman bersama dengan 16 orang lainnya. Allama Ibnu Sa'ad berpendapat, riwayat yang pertama lebih sahih, yakni oleh 4 orang. Abdullah bin Amr bin Utsman meriwayatkan, pada Sabtu malam jenazah Hadrat Utsman dimakamkan di Hashkokab pada waktu antara Maghrib dan Isya. Rabi bin Malik meriwayatkan dari ayahnya, orang-orang berkeinginan untuk menguburkan jenazah orang-orang yang wafat di Hashkokab. Hash artinya kebun kecil dan Kokab adalah nama seorang Ansari, pemilik kebun tersebut. Tempat ini benar-benar berdekatan dengan Jannatul Baqi. Hadrat Utsman bin Affan selalu mengatakan, tidak lama lagi seorang pria saleh akan wafat dan akan dikuburkan di sana, yakni di Hashkokab, dan orang-orang akan mengikutinya. Malik bin Abu Amir meriwayatkan, Hadrat Utsman adalah orang pertama yang dimakamkan di sana. Berkenaan dengan pemakaman Hadrat Utsman, terdapat riwayat bahwa para pengacau dan pemberontak selama 3 hari tidak membiarkan pemakaman Hadrat Utsman dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Tabari bahwa Abu Bashir Abdi meriwayatkan, jenazah Hadrat Utsman tidak dikafani dan dikuburkan sampai 3 hari lamanya. Lalu Hadrat Hakim bin Hizam, Hadrat Jubair bin Mat'am berbicara kepada Hadrat Ali berkenaan dengan pengurusan jenazah beliau agar meminta izin kepada keluarga Hadrat Utsman untuk menguburkan jenazah beliau. Lalu Hadrat Ali melakukannya. Keluarga Hadrat Utsman mengizinkan Hadrat Ali. Ketika para pengacau mendengar kabar tersebut, mereka datang ke jalan dengan membawa batu-batu. Beberapa orang datang beserta keluarga Hadrat Utsman dengan membawa jenazah ke salah satu tempat di sekitar Madinah yang disebut Hashkokab, yang mana orang Yahudi biasa memakamkan jenazah mereka di sana. Ketika jenazah Hadrat Utsman dibawa ke jalan, para pengacau itu melempari tempat yang digunakan untuk mengangkat jenazah dan berusaha untuk menjatuhkan jenazah beliau. Ketika kabar ini diketahui oleh Hadrat Ali, beliau mengirim pesan kepada para pengacau itu untuk menghentikan perbuatannya itu. Akhirnya mereka menghentikannya, lalu iring-iringan jenazah beliau berlalu hingga dimakamkan di Hashkokab. Ketika pamor Hadrat Muawiyah semakin tinggi di kalangan orang-orang, beliau memerintahkan untuk merobohkan dinding sekitar Hashkokab sehingga menyatu dengan pemakaman Jannatul Baqi, lalu memerintahkan orang-orang untuk menguburkan jenazah orang-orang di sekitar makam Hadrat Utsman, hingga di area itu menyatu dengan kuburan umat muslim. Dalam beberapa kitab sejarah terdapat keterangan bahwa Hadrat Utsman sendiri yang membeli area tersebut dan menyatukannya dengan Jannatul Baqi. Alhasil, mungkin masih akan berlangsung sedikit lagi yang akan disampaikan lain waktu berkenaan dengan Hadrat Utsman, insyaallah. Sekarang saya pun akan memimpin salat jenazah beberapa yang wafat berikut ini. Pertama, Maulwi Muhammad Idris Tiro Sahib, Mubalik Jemaat Pantai Gading yang wafat di pertengahan malam 27-28 Februari setelah sakit yang singkat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau asli Pantai Gading dan setelah menempuh pendidikan dasar pergi ke Burkina Faso. Selain di ilmu keduniawian, beliau pun mahir di bahasa Arab. Beliau baiat menjadi Ahmadi di tahun 60-an. Pada tahun 83, beliau pergi ke Pakistan atas keinginan sendiri dan belajar di Jamiah Ahmadiyah Rabwah, lalu mendapat taufik berkhidmat sebagai mubalik di Pantai Gading. Kemudian setelah berkhidmat di Ghana lalu Burkina Faso, pada tahun 2007 kembali mendapat taufik berkhidmat di Pantai Gading. Almarhum adalah Musi. Ada peristiwa di Pakistan yang sangat menarik yang beliau sampaikan. Beliau membeli tiket pesawat dari tabungan beliau, dan ketika tiba di Pakistan, beliau tidak memberitahu siapapun, baik ke jemaat Pantai Gading atau jemaat Pakistan. Beliau tiba dan sampai di airport. Beliau sangat gelisah. Beliau melihat seorang dan pergi kepadanya. Bahkan orang itu sendiri yang mendatanginya lalu bertanya, "Anda dari mana dan mau kemana?" Bahasa Inggris dan Urdu pun beliau belum bisa. Beliau menyampaikan dalam
beberapa patah kata bahasa Arab, maka ia pun membawanya ke Ahmadiyah Hall. Kemudian ia memberitahukan bahwa istri saya malam bermimpi bahwa ada tamu seorang asing yang sedang datang, dan istri saya berkata bahwa saya harus menjemputnya. Oleh karena itulah saya datang ke airport, dan ketika saya melihat bahwa di antara orang yang keluar dari airport, Andalah yang tampak gelisah. Saya pikir inilah tamu yang dilihat istri saya dalam mimpi. Demikianlah Allah Ta'ala telah mengaturnya, dan beliau kerap menceritakannya seraya berkata, saat itu saya terus berdoa. Di perjalanan juga, dan saat itu juga. Dan ini adalah mukjizat doa bahwa Allah Ta'ala telah mengatur saya. Dan sehari sebelumnya, di Karachi, istri seorang Ahmadi itu bermimpi bahwa saya sedang datang. Demikian beliau telah diatur sedemikian rupa dan tiba di Ahmadiyah Hall lalu sampai di Rabwah. Beliau adalah sosok suci dan rajin berdoa. Qayyum Pasha Sahib, Missionary in Charge Pantai Gading berkata, selama 3 tahun kami berkhidmat bersama di Burkina Faso. Di Pantai Gading pun kami sempat berkhidmat bersama. Beliau wujud yang sangat mencintai jemaat dan Masih Maud sangat berkorban dan dawam beribadah. Insan yang lurus hati dan sangat menolong orang. Beliau mengajak anak-anak ke rumahnya dan kerap membantu pendidikan dan kebutuhan mereka. Selalu terdepan di dalam tabligh. Kelebihan beliau dalam menerima tamu pun menjadi kekhasan beliau. Cara bertabligh beliau sangat baik dan beliau sangat berilmu. Orang-orang menyukai cara beliau. Dimanapun beliau bertabligh, orang-orang datang ke dekat beliau. Beliau dawam tahajud. Beliau biasa mendapatkan mimpi benar dan wujud yang rela berkorban. Siddiq Jayalo Sahib, Mu'alim Pantai Gading berkata, Maulwi Idris Tiro Sahib, sosok yang sangat setia kepada jemaat dan khilafat, senantiasa rela berkorban setiap waktu demi jemaat. Saya tidak melihat ada seorang di Pantai Gading yang lebih dari beliau dalam mencintai jemaat. Ketika beliau ditanya bahwa apa kebangsaan beliau, beliau selalu menjawab, saya bukanlah Afrika, bukan Eropa, bukan juga apapun. Kebangsaan saya dan identitas saya adalah Ahmadi. Beliau termasuk di antara para Ahmadi pertama di Pantai Gading. Basit Sahib Mubalik Pantai Gading menulis, beliau selalu menekankan pada hubungan erat dengan khilafat dan berkata, apapun yang saya dapatkan, semua hanya karena khilafat. Beliau pun insan yang sangat tinggi dalam keilmuan. Beliau mahir dalam bahasa Jula, bahasa ibu beliau, bahasa Perancis, Arab, dan juga Urdu. Beliau ahli dalam ilmu kalam dan perdebatan. Beliau sering berdebat dengan para ulama Wahabi. Seorang Ahmadi, Abdullah Sahib, mengutarakan satu peristiwa perdebatan di San Pedro. Beliau datang ke Masjid Wahabi dan telah ditentukan bahwa dalil-dalil yang disampaikan hanyalah dari Al-Quran. Perdebatan berlangsung terus-menerus dari jam 8 hingga 6 sore. 8 pagi hingga 6 sore. Yang hanya diselingi salat. Saat itu, Maulwi Sahib sedemikian rupa menyampaikan dalil-dalil yang mereka tak sanggup melawannya. Di perdebatan itu, mereka menerima kekalahan dan Ahmadiyah meraih kemenangan. Kemudian, ia menulis, sosok beliau seperti perpustakaan. Di lapangan pertabligan, beliau hafal rujukan-rujukan dalil, baik itu dalam bahasa Urdu, Arab, Perancis, apapun bahasanya. Saat itu juga beliau menyebutkannya. Beliau selalu menjadikan doa sebagai senjata beliau dan selalu menasihati semua untuk berdoa. Beliau meninggalkan seorang putri, 4 putri, seorang istri, 4 putri, dan 1 putra. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka terdepan dalam hubungan dengan jemaat. Dan semoga sesuai dengan keinginan beliau, mereka pun menjadi bagian dari nizam ini. Memang hubungannya tidak banyak, namun semoga Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirah dan belas kasih-Nya kepada beliau dan meninggikan derajatnya. Jenazah kedua, Mukarramah Amina Naiga Kare Sahiba, istri dari Muhammad Ali Kare Sahib, Amir dan Missionary in Charge Uganda yang wafat pada tanggal 20 Februari.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang wanita yang rendah hati, berilmu, dan pemberani. Suami beliau, Kare Sahib, berkata, salah satu sebab utama saya menjadi murabbi yang sukses adalah istri saya. Beliau asli Uganda, namun berkepribadian ikhlas dan setia. Beliau berkata, ketika kami menikah, usianya adalah 19 tahun. Saat itu tidak dapat membaca Al-Quran. Namun karena bersemangat dan rajin, akhirnya mampu membaca Al-Quran serta berupaya untuk merenungi maknanya. Beliau mendapat karunia berkhidmat di berbagai macam kedudukan di jemaat. Pada tahun 2005, saya mengangkat beliau sebagai sadar lajnah. Beliau sangat gemar bertablik, sempat juga dipenjara 1-2 kali akibat kejahatan yang dituduhkan. Bukanlah ia yang bersalah sebetulnya, hanya secara aniaya beliau dipaksa untuk dipenjara. Beliau adalah contoh dalam hal tarbiyat. Dengan sangat pemberani, beliau menjawab keberatan-keberatan luar jemaat. Putri beliau berkata, di setiap kesempatan, baik sehat maupun sakit, selalu dawa mendirikan salat. Setiap tahun beriktikaf di bulan Ramadan, beliau tabah menghadapi tuduhan pribadi, namun sama sekali tak tega bila dalam urusan agama. Beliau pun mendapat karunia menjalin hubungan hingga di berbagai tingkat politik. Beliau adalah musi'ah. Beliau meninggalkan suami beserta 6 anak. 2 di antaranya adalah mubalik. Jenazah selanjutnya adalah Mukarram Nuhi Kazak Sahib Syam yang wafat pada 10 Desember di usia 48 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau pada tahun 28 ketika Hadrat Maulana Jalaluddin Syam Sahib berkunjung ke Haifa dari Damaskus. Dari tabligh Mukarram Rashid Bakis Busti Sahib, yaitu Ahmadi pertama di Haifa, kakek buyut beliau yaitu Ali Salih Kazak Sahib beserta saudara laki-laki beliau Muhammad Kazak Sahib, ayah Taha Kazak Sahib yang pernah menjabat sebagai sadar jemaat Yordania, baiat bersama keluarganya. Kemudian saat berdirinya Israel, keluarga beliau hijrah ke Damaskus. Beliau Ahmadi yang sangat mukhlis, dawam salat dan puasa, dawam membayar canda, cinta kepada khilafat, senantiasa terdepan dalam pengkhidmatan di jemaat. Meskipun miskin, beliau membantu yang lain secara materi, sosok yang baik dan berbelas kasih. Beliau meninggalkan 2 istri dan 3 putri yang masih belia. 2 putri beliau ikut dalam Waqfenal. Wasi Muhammad Sahib, sadar jemaat, menyatakan, kapanpun almarhum dipanggil untuk berkhidmat, khususnya membawa yang sakit dan terluka ke rumah sakit, keadaan di Syria adalah seperti demikian. Tanpa enggan, beliau segera mengerjakannya. Demikian pula ketika mengantar anggota Majlis Amilah untuk kunjungan, beliau memberikan mobil dan berkhidmat bersama-sama mereka. Kapanpun diperlukan, beliau segera datang dan memperlihatkan pengkhidmatan yang penuh semangat dan menyelesaikan segala tugas dengan kegigihan hati. Beliau membayar canda dengan sangat dawam, dan di akhir hidup beliau sangat banyak berkorban. Beliau kerap membantu sesama Ahmadi secara materi. Kemudian menulis, beliau karena kesederhanaan, sifat pendiam, keikhlasan, pengkhidmatan pada sesama, dan ketulusan niatnya meninggalkan pengaruh yang baik pada semua. Istri beliau, Khadijah Ali Sahibah, berkata, suami saya dengan karunia Allah Ta'ala adalah Ahmadi yang sangat mukhlis. Beliau sangat mencintai jemaat. Beliau sangat senang bila dapat membantu yang lain, membantu saya dalam pekerjaan rumah tangga, sangat mencintai semua putrinya dan memperhatikan tarbiyat mereka. Kerap duduk lama bersama mereka menceritakan hal-hal tentang jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, hingga akhir hayat pun beliau terus berkhidmat untuk jemaat, di mana beliau sendiri amat gembira akan hal ini. Saudara sepupu beliau, Akram Salman Sahib, berkata, sebelum baiat, saya baiat melalui beliau. Sebelum baiat pun, kami merupakan saksi akan ketinggian akhlak beliau. Saat itu, keadaan beliau secara materi tidaklah sangat baik. Namun demikian, beliau sering membantu keluarga yang miskin. Satu hal yang membekas bagi saya, satu waktu beliau mendapat pekerjaan yang sangat baik, di mana semua hutang beliau menjadi lunas. Namun kemudian, beliau bukannya mengumpulkan harta, justru beliau memberikan uang yang cukup banyak kepada para bibinya dan yang miskin, seraya berkata, jika saya sehat dan tak lagi berhutang, maka saya telah kaya. Dan harta yang berlebih hendaknya
dan pasti akan saya belanjakan kepada yang membutuhkan. Perkataannya ini sangat mengherankan bagi saya, karena sepanjang hidup saya tidak pernah melihat sosok yang sedemikian sederhana dan sungguh-sungguh dalam pengorbanan harta selain beliau. Kemudian berkata, setelah kami bersaudara baiat, kami sangat berupaya dalam hal tarbiyat dan menjalin hubungan dengan khilafat. Beliau kerap menceritakan berbagai peristiwa menggugah terkait meraih keberkatan-keberkatan khilafat, yang darinya semakin menumbuhkan kecintaan kepada khilafat di dalam jiwa. Saudara beliau, Mu'taz Kazak Sahib, dosen Jamiah Kanada, menulis, almarhum saudara saya sangat mukhlis dan mencintai khilafat. Meskipun kakek buyut kami Ahmadi, kami tak mengetahui tentang Ahmadiyah. Saudara saya pergi ke Aleppo ke Damaskus untuk menghadiri salat jenazah dan bertemu para Ahmadi di sana dan bertukar pikiran tentang Ahmadiyah. Setelah kembali, saya melihat ia sangat menangis dalam salat. Saya sangat heran atas perubahan tiba-tiba beliau ini. Kemudian setelah penelitian seksama, apa itu ajaran jemaat, dan setelah menyaksikan satu ru'ya, saya pun baiat untuk kedua kali. Perubahan suci saudara saya ini berpengaruh besar dalam baiat saya. Baiat kedua maksudnya, sebelumnya keluarga beliau telah baiat dan menjadi keturunan Ahmadi. Namun secara tindakan, ia bukan Ahmadi. Sehingga dengan sungguh-sungguh, baiat kedua kali. Beliau pun sangat gemar bertabligh, sangat banyak berdoa demi khalifah. Beliau masuk dalam gerakan wasiat. Beliau merasa akhir hayat beliau yang dekat, di mana ini beliau sampaikan beberapa hari sebelum kewafatan kepada ibu dan istri-istri beliau. Jenazah selanjutnya, Mukarramah Farhat Nasim Sahibah dari Rabwah, istri Mukarram Muhammad Ibrahim Sahib Hanif yang dikenal dengan Master Sarkori Sahib, wafat pada 26 Desember di usia 86 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah beliau Hadrat Mia Ilmdin Sahib, kakek beliau Hadrat Mia Qutbuddin Sahib Lodi, Nanggal Distrik Gurdaspur, yang merupakan sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Banyak sekali kelebihan beliau, dawam salat dan puasa, dawam tahajud, penyabar, selalu bersyukur, banyak berdoa, berkepribadian sederhana, membantu orang-orang yang miskin, sangat setia kepada khilafat, wanita yang mukhlis dan terpuji. Beliau terdepan dalam berbagai gerakan pengorbanan harta, mendapat taufik untuk berkali-kali membelanjakan perhiasan beliau di dalam berbagai gerakan pengorbanan harta. Almarhumah seorang musiah. Beliau meninggalkan 3 putra dan 3 putri serta banyak cucu. 2 cucu beliau adalah murabi atau mubalik jemaat, dan 1 putra beliau adalah mubalik juga. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan almarhumah maghfirah dan belas kasihnya. Semoga kepada mereka semua Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan belas kasihnya dan meninggikan derajat mereka semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله